Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elsen Triputra. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Merdeka! Pada hari ini kita berada pada episode Merdeka dari Penjara. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Det Mulyono di program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Merdeka dari Penjara. Ya. Bertepatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, pada kisah rasul-rasul kan awalnya itu orang-orang Yahudi hanya menangkap para rasul. Nah, tetapi di sini apa sih penyebab dari Raja Herodes membunuh Yakobus dan menangkap Petrus? Iya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan Raja Herodes ya agak beda. Karena orang Yahudi itu bukan dari pemerintahan, sedangkan Herodes adalah pemerintahan pada saat itu. Ya. Nah, Herodes itu melihat keinginan orang Yahudi. Karena Yerusalem itu kan itu orang Yahudi semua kan. Herodes ada di situ karena dia dari kerajaan Romawi, ya, dia diutus untuk jadi pemerintah di situ, ya. Jadi ketika dia melihat, oh sepertinya nih orang Yahudi nggak gitu suka dengan para rasul, ya, itu sebabnya dia tangkap Yakobus, ya, terus dia bunuh, ya, dibunuh dengan pedang. Orang Yahudi senang gitu. Dia melihat orang Yahudi senang. Kan kalau rakyat bersuka cita, Herodes kan lebih aman. Ya, lebih aman posisinya. Tidak akan ada yang demo. Ya. Lalu kemudian dia melihat orang Yahudi udah senang nih. Yakobus nih. Nah sekarang dia tangkap Petrus. Karena Petrus adalah kepalanya. Dia tangkap Petrus. Lalu kemudian ketika dia tangkap Petrus, dia melihat ini orang Yahudi senang juga. Itu sebabnya dia punya keinginan untuk membunuh Petrus juga. Istilahnya gini, kalau rakyat di situ makin senang, Herodes kan posisinya lebih kuat. Iya. Gitu. Walaupun ini bukan negara demokrasi, tetapi kerajaan, tapi kan apa yang rakyat rasakan itu bisa sampai kepada kaisar. Iya. Ya. Jadi Herodes melihat kalau rakyat senang, posisi dia lebih kuat. Jadi dia tangkap Petrus dan dia sudah menentukan satu hari untuk membunuh Petrus. Ya. Jadi di situ Herodes itu benar-benar dia tidak peduli sebenarnya rasul ini berbuat apa, dia tidak terlalu peduli, tapi yang dia peduli adalah posisinya. Karena Herodes itu orang yang arogan, orang yang keras gitu. Jadi dia tidak peduli. Padahal kalau dia melihat keberadaan Petrus, dia mau cari tahu tentang Petrus, dia pasti tidak akan sembarangan menangkap. Karena dia kan bukan orang Yahudi. Ya. Dia tidak akan sembarangan menangkap kalau dia tahu waktu Petrus menjadi kepala dari gereja pada saat itu, ada tanda-tanda heran, ada mujizat-mujizat. Pasti dia tidak akan terlalu berani. Tetapi karena dia menutup mata akan hal itu, dia mulai menangkap Petrus. Tetapi ini yang harus kita ketahui. Kalau ada orang-orang yang berani, ya, mengganggu orang benarnya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan dia. Ya. Karena biar bagaimana firman Tuhan yang telah diberikan kepada Abraham ini ada juga di dalam kehidupan Petrus dan semua rasul-rasul dan murid-muridnya semua. Ya. Di situ jelas dikatakan, siapa yang memberkati kamu akan diberkati Tuhan. Siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, Herodes melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena dia menangkap Petrus, itu tidak ada dasar.
Padahal di dalam undang-undang dari kerajaan Romawi tidak boleh menangkap orang tanpa ada dasar. Ini Petrus main ditangkap saja dan mau dibunuh tanpa alasan yang jelas juga. Jadi tujuannya tuh hanya menyenangkan rakyat aja. Menyenangkan rakyat. Jadi dia lakukan itu. Nah, ini dia melakukan bukan berupa berkat kepada Petrus. Iya. Sesuatu yang tidak baik datang kepada Petrus. Nah, kita harus tahu di akhir kisah Herodes dia berurusan dengan Tuhan sendiri. Ketika dia mau pidato, ya, dia sudah berkata-kata, lalu jadi semua rakyat karena menyanjung dia berkata, oh ini suaranya Allah, ini bukan suara manusia. Apa yang terjadi? Ketika dia sedang disanjung-sanjung, saat itulah firman Tuhan katakan, malaikat menampar dia. Iya. Oke, jadi jangan kita sewenang-wenang dengan orang benarnya Tuhan. Iya. Ya, ditampar oleh malaikat, lalu mati dimakan cacing. Jadi saat itu juga tidak perlu pakai orang, langsung ditampar malaikat. Jadi bisa bayangkan kalau orang benar diganggu oleh seseorang, maka orang itu akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Iya. Itu sebabnya kita sebagai orang benar harus memahami bahwa siapa yang berurusan dengan kita itu berurusan dengan Tuhan. Iya. Jadi semua ketakutan harus disingkirkan. Yes. Semua kekhawatiran harus disingkirkan. Karena siapapun yang berhadapan dengan kita, kalau mereka memberkati kita, mereka akan diberkati Tuhan. Iya. Tapi kalau mereka melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita, dengan kata lain, mereka mengutuk kita, maka mereka akan dikutuk oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku. Yes. Jadi kita tidak perlu membalas, tapi kita perlu berdoa kepada Tuhan. Iya. Supaya apa? Supaya Injil Kerajaan tetap disebarluaskan. Yes. Ya. Amin. Amin. Nah, jadi kan saat itu Petrus ditangkap. Tapi di Iya. dalam penjara, apa yang membuat Petrus tidak takut? Bahkan dia bisa tetap tidur dengan nyenyak malam itu. Iya, ini sangat berkebalikan ketika Petrus menyangkal Yesus. Iya. Waktu iya. ada anak kecil saja yang bertanya, kamu pengikutnya Yesus ya? Dia langsung takut gitu. Kenapa dia langsung takut? Karena saat itu Roh Kudus belum menguasai Petrus. Ya, jadi ketika anak kecil bertanya, dia bukan takut dengan anak kecil ini, tetapi dia takut dampaknya. Kalau yang lainnya tahu juga, wah habis nih, pikirannya sudah yang jelek-jelek. Ya, tetapi waktu Yesusnya sudah bangkit, lalu Roh Kudus dicurahkan, Petrus itu dikuasai oleh Roh Kudus. Iya. Sehingga ketika ada di dalam tahanan dan besoknya akan dihukum mati, akan dibunuh, dia bisa tidur pulas. Ya, tidur pulas sampai bayangkan malaikat saja kesulitan bangunin dia. Padahal seharusnya kalau malaikat hadir, harusnya kita sudah bangun. Iya. Ingat ketika malaikat tiba datang kepada gembala-gembala, kan gembala-gembala langsung melihat gitu, jelas. Karena apa? Kehadiran malaikat pasti ada satu atmosfer tertentu yang menguasai ruangan itu. Iya. Tapi Petrus kan sudah terbiasa dalam atmosfer sorga yang terbuka. Jadi dia tidur. Artinya apa? Ketakutan tidak menguasai Petrus. Yes. Nah, ini yang harus kita miliki. Ketakutan tidak boleh menguasai kita. Iya. Ya, ketakutan tidak boleh ada di dalam kita, mempengaruhi kita, karena itu asalnya dari luar. Ya, jangan beri celah. Iya. Kalau beri celah sedikit, bisa bayangkan kalau Petrus beri celah kepada ketakutan, pikirannya pasti sudah memikirkan, waduh, Yakobus saja sudah mati, dibunuh dengan pedang. Lalu sekarang aku mau dibuat apa? Kalau dia berpikir seperti itu, maka dia akan ketakutan dan itu merugikan dia sendiri.
Iya. Dia ketakutan dan dia jadi tidak bisa tidur. Ketika malaikat datang, yang ada dia juga ketakutan. Jadi hati-hati, ketakutan itu bukan sesuatu yang ukurannya tetap. Iya. Tapi ini bisa membesar. Kita pertama takutnya sedikit, tapi lama-lama takutnya makin besar, dan makin aneh-aneh. Itu sebabnya yang di luar kita tidak boleh menguasai kita. Iya. Yang di dalam kita harus menguasai kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menguasai diri kita sehingga kita tidak dikuasai oleh roh-roh dunia ini? Kita harus membangun manusia roh kita. Iya. Bangun terus manusia roh kita. Bagaimana caranya bangun manusia roh? Ya kita doa bahasa roh terus. Doa bahasa roh meluap-luap. Sampai kita bisa merasakan hadirat Tuhan terasa ketika kita berdoa dalam roh. Iya. Terus bangun itu. Sampai kita merasakan sorga benar-benar turun di tempat di mana kita berada. Iya. Lalu setelah itu kita berendam di dalam firman juga. Ketika kita berendam di dalam firman Tuhan selalu berkata jangan takut. Yes. Ketika murid-muridnya takut, Yesus datang, Yesus katakan jangan takut. Aku ini artinya apa? Kalau pikiran kita fokus kepada Yesus, kita tidak akan takut. Karena segala sesuatu yang ada di luar kita tidak bisa menguasai kita. Iya. Kita harus pegang prinsip ini. Segala sesuatu yang di luar kita tidak boleh menguasai kita. Tetapi yang di dalam kita harus menguasai kita. Sehingga kita bisa mempengaruhi apa yang ada di luar kita. Iya. Bisa bayangkan kalau sekarang dalam keadaan kita sehari-hari, kita menghadapi masalah. Masalah itu menguasai kita. Pasti di rumah itu roh ketakutannya itu besar sekali. Dan kalau sudah satu orang ketakutan, ini bisa menularkan kepada yang lainnya. Ya. Iya. Pernah nggak kita coba? Kita lagi tenang-tenang saja, tiba-tiba ada orang datang dengan ketakutan. Lalu tiba-tiba langsung kita merasakan, kok ini hawanya ketakutan. Jadi semuanya takut. Yang tadinya tidak kenapa-napa, jadi ikut takut. Yang tadinya tidak khawatir, jadi ikut khawatir. Kenapa? Karena begitu, sifat dari iblis, sifat dari musuh, dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi pasti dia mau makin memperbesar. Itu sebabnya Yesus datang untuk menahan. Iya. Ya, serangan musuh ini. Yesus datang untuk memberi hidup. Supaya apa? Kalau Yesus memberikan hidup, iblis tidak bisa mencuri lagi. Tidak bisa membinasakan, tidak bisa menghancurkan. Dan hidupnya di dalam segala kelimpahan. Iya. Nah, kalau kelimpahan kita berasal dari Yesus, dari Tuhan sendiri, maka iblis tidak ada hak sedikit pun untuk mencurinya dari kita. Iya. Ya, yang penting kita tahu kalau ini berkat dari Tuhan, kita jangan berikan kepada iblis. Jangan mau kita dikuasai oleh harta kita, tetapi kita yang menguasai harta kita. Iya, ya, amin. jadi sekali lagi, untuk kita bisa mengatasi ketakutan yang ada, kita harus bangun manusia roh kita. Karena manusia roh kita harus makin besar dan makin besar, sehingga menenggelamkan ketakutan yang dunia ini sedang berikan kepada kita. Jadi bangun terus manusia roh. Nah, Petrus sudah membangun terus manusia roh. Dia sudah berendam di dalam firman. Kita tahu dari mana ketika dia berdoa di Samaria, mendoakan orang-orang yang sudah menerima Yesus, mereka semua bisa menerima baptisan Roh Kudus. Iya. Ya, lalu ketika Petrus ke Samaria, Petrus diutus ke Kornelius, Petrus khotbah di hadapan 3.000 orang, khotbah di Serambi Salomo di hadapan 5.000 orang. Petrus tidak pakai persiapan. Artinya apa? Firman sudah ada di dalam dia. Yes. Dia berendam di dalam firman sehingga dia tidak perlu harus belajar lagi, minta waktu dulu. Minta waktu ya, saya harus mempelajarinya. Tidak. Kenapa? Firman sudah ada di dalam dia. Ketika diperlukan, firman akan keluar dengan sendirinya. Iya. Karena sudah ada di dalamnya. Di dalam rohnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Perhatikan ketika Petrus berkata-kata, selalu yang dikatakan adalah firman. Dan rohnya menuntun dia
untuk melakukan apa saja. Ya, sehingga dia sekarang tidak hidup dalam ketakutan lagi. Inilah Petrus yang baru. Yes. Inilah Petrus dengan identitas yang baru. Petrus yang tidak memiliki ketakutan. Haleluya. Tapi ya, Dad, biasanya kan ketakutan itu bermain juga dengan pikiran. Bagaimana sih, Dad, supaya kita tidak mengentertain itu, Dad, di dalam pikiran kita? Ya, ketakutan itu selalu mainnya di pikiran. Ketakutan, kekhawatiran selalu mainnya di pikiran. Itu sebabnya dalam Roma 12, ya, kita baca ayatnya dulu, coba Roma 12. Ayat yang kedua. Iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di situ dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, pembaharuan budi di sini ini maksudnya pikiran. Pikiran kita harus diselaraskan dengan firman, dengan Tuhan sendiri. Pikiran kita harus dipenuhi dengan firman. Iya. Ketakutan selalu masuk ke pikiran. Memang itu medan pertempuran kita. Nah, kalau kita menang atas pikiran kita, maka kita akan menang atas ketakutan. Makanya pikiran kita harus disetting, harus kita yang setting. Jangan biarkan pikiran itu jalan sendiri. Karena seringkali kita membiarkan pikiran itu jalan sendiri. Nah, pikiran itu sifatnya liar. Kalau kita biarkan dia jalan sendiri, dia akan berpikir sedemikian rupa. Kalau berpikir tentang ketakutan, ketakutannya ini akan menjadi besar di dalam pikiran. Padahal secara fakta belum tentu sebesar itu. Iya. Dan kejadiannya belum tentu sebesar itu. Jadi terkadang ketakutan itu ada di pikiran dan itu membuat hidup kita seluruhnya takut. Dan kita tahu kalau kita dikuasai oleh ketakutan, itu pengaruh juga kepada tubuh kita. Tiba-tiba tubuh kita kok bisa menjadi kaku atau apa. Jadi berpengaruh kepada kesehatan kita. Sedangkan Yesus datang pasti mau memberikan kita kesehatan. Yes. Tapi ketakutan membuat kita itu jadi ada sakit inilah, sakit itulah karena takut. Ya. Kenapa orang sakit makin lama kok banyak yang makin sakit? Karena takut. Tapi coba kalau orang sakit, semuanya berbahagia, sakitnya hilang. Iya. Ya. Karena firman Tuhan jelas berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi, kalau kita mau menghilangkan ketakutan, kita mesti punya hati yang gembira. Yes. Dan kita bisa punya hati yang gembira kalau damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun atas kita. Iya. Nah, kalau kita memperoleh damai sejahtera itu, maka kita bisa menghilangkan segala ketakutan. Caranya bagaimana? Membangun manusia roh. Bangun manusia roh sampai Roh Kudus itu benar-benar menguasai kita. Karena ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera dari Allah akan ada di dalam kita. Amin, amin, haleluya. Nah, waktu itu kan Petrus ini berada di antara penjagaan 4 regu. Nah, habis itu dia juga tidur di antara 2 prajurit dan terbelenggu. Tapi bagaimana Petrus itu merdeka dari penjara? Emang apakah ketika dia keluar dari penjara itu, penjaga-penjaga itu nggak ngelihat dia? Iya. Jadi ini memang peristiwanya agak lucu nih. Kalau ini difilmkan mungkin ada sedikit kelucuan di sini. Karena gini, supaya Petrus tidak lari dari penjara, dia itu dijaga oleh 4 regu. Ya. Masing-masing ini ada shift-nya. Jadi selalu ada yang menjaga. Selnya Petrus itu selalu ada yang menjaga. Sudah dikunci, dijaga juga, dan itu ada beberapa lapisan pintu. Iya. Jadi Petrus ini bukan kalau keluar dari penjara nggak jauh udah langsung pintu gerbang, enggak. Ada lapisan-lapisan lagi.
Tapi saat itu, ingat karena Herodes berusaha membunuh Petrus dan Petrus waktu itu belum akhir dari hidupnya. Iya. Yang menentukan hidup kita bukan manusia. Yang menentukan hidup Petrus bukan Herodes. Sekalipun Herodes yang berkuasa di Yerusalem, yang memerintah di Yerusalem, tetapi harus tahu, semua manusia yang memerintah harus tahu bahwa di atas itu ada raja di atas segala raja yang menguasai semuanya. Iya. Itu sebabnya malaikat diutus. Diutus ke tempat Petrus. Kalau malaikat masuk, mau digembok pakai apa juga nggak bisa. Malaikat tetap masuk. Dan Petrusnya sedang tidur. Malaikat yang nggak tidur. Iya. Malaikat bangunin Petrus. Ini Petrus tidurnya nyenyak. Mungkin karena capek. Sudah khotbah ditangkap. Kebetulan jadi istirahat. Jadi dibangunin. Dibangunin lama. Dan ini luar biasanya. Petrus tidak menyadari bahwa malaikat itu benar-benar datang. Dia pikir ini penglihatan. Jadi kalau orang yang dikuasai oleh roh, antara penglihatan dan nyata ini bingung juga. Karena ini posisi dia tidur pulas. Kalau tidur pulas, kita pas bangun, kita masih meraba-raba. Ini kenyataan apa masih mimpi? Ya. Jadi Petrus berpikir itu karena dia mendapat penglihatan. Iya. Lalu kemudian dia keluarkan sampai ke pintu gerbang. Dia akhirnya keluar. Setelah keluar baru malaikatnya pergi. Nah, kenapa? Kok yang jaga di situ kok tidak mengetahui? Tidak melihat. Tahu-tahu Petrus tidak ada aja. Inilah keajaiban Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Iya. Kalau Tuhan yang bertindak, manusia itu tidak bisa memikirkannya. Itu di luar pikiran manusia. Bagaimana mungkin Petrus melihat malaikat itu keluar? Kan Petrus itu bukan malaikat. Iya. Jadi ketika keluar, pintunya dibuka dong. Iya. Di situ ada penjaga. Kok bisa penjaga nggak tahu? Penjaga bisa nggak tahu kenapa? Karena seperti matanya dibutakan. Tidak melihat. Tidak melihat pintu itu sudah terbuka. Bukankah di zaman Elisa terjadi juga seperti itu? Ketika orang-orang mau mengepung, Gehasinya sudah takut. Tapi Elisa berkata, tenang, lihat pasukan dari Tuhan, malaikat Tuhan lebih banyak, lebih dahsyat, lebih besar dari pasukan yang datang hendak menangkap Elisa. Iya. Sampai Elisa mesti berdoa supaya Gehasi matanya bisa terbuka. Dia bisa melihat di dalam roh. Dan Gehasi ketika melihat, dia jadi tidak takut lagi. Lalu ketika Elisa meminta supaya mereka yang mau menangkap Elisa itu matanya dibutakan. Mereka itu tidak bisa melihat. Iya. Malah yang lucunya, Elisa yang menuntun mereka, menunjukkan jalan. Setelah mereka keluar dari negeri itu, ya, baru dilepas oleh Elisa. Elisanya kembali, mereka baru bisa melihat. Tapi Elisanya sudah tidak ada. Nah, itulah yang terjadi. Iya. Karena kalau Tuhan yang bekerja, artinya yang supranatural bisa terjadi. Yes. Kalau Petrus keluar dari penjara, penjaga melihat itu natural. Iya. Tapi ini supranatural. Petrus keluar dari penjara dan ini jelas pintunya terbuka, Petrus keluar. Penjaga tetap ada di situ, tapi penjaga tidak melihat, Petrus melihat. Tapi Petrus yang melihat seperti merasa masih tidur, ini dia melihat penglihatan. Itu sampai ada berapa lapis pintu semuanya terbuka. Dan kalau Tuhan yang bekerja tidak perlu pakai kunci. Karena Tuhan adalah kunci dari segala sesuatu. Yes. Begitu malaikat itu keluar, pintu terbuka. Petrus jalan, pintu terbuka. Udah kayak pintu otomatis. Kalau kita dekat situ, udah langsung terbuka. Itulah yang terjadi dalam hidup Petrus. Sampai di luar, Petrus baru sadar. Oh, tadi itu malaikat. Aku kira penglihatan.
Makanya dia perlu berpikir sejenak untuk menentukan dia mau pergi kemana. Baru bangun tidur. Dan para penjaga itu benar-benar tidak melihat Petrus. Ya. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan para penjaga, jadi kita mesti tahu penjaga Romawi itu kalau menjaga itu benar-benar menjaga, dipastikan mereka tidak tidur. Karena akibatnya ketika mereka tidak melihat Petrus keluar, Herodes memanggil mereka, lalu apa yang dilakukan oleh Herodes? Mereka semua dibunuh. Yang menjaga Petrus itu semuanya dibunuh. Iya. Karena apa? Karena Petrus bisa pergi dari penjara tanpa mereka tahu. Herodes kan nggak mengerti adik kodratiknya Tuhan. Dia cuma dasar dia menghukum para penjaga itu karena Petrus keluar dari penjara, kamu tidak melihat artinya kamu tidur. Dan kalau tidur harus dihukum mati. Jadi itu yang terjadi. Iya, iya. Nah, setelah Petrus bebas, kemana sih Petrus pertama kali pergi? Kan bisa dibilang waktu itu Petrus itu buronan raja. Jadi kemanapun dia pergi kan pasti orang tahu. Iya. Ya karena malaikat yang membawa Petrus keluar itu sebabnya semua mata orang tidak bisa melihat. Jadi ketika Petrus yang saya bilang tadi, dia berpikir dulu. Karena apa? Karena dia baru sadar. Dia berpikir mau kemana? Akhirnya udah. Dia ke rumah jemaat yang sedang berdoa. Sedang mendoakan dia karena dia ditangkap. Dan lucunya ketika dia ketuk pintu, ada seseorang yang bernama Rode. Itu pas dia buka, dia lihat Petrus, dia senang. Ditutup lagi, dia ke dalam, dia beritahu, di depan ada Petrus, di depan ada Petrus. Yang lain berkata, kamu salah lihat kali. Langsung mereka berpikir, jangan-jangan hantunya Petrus. Ya, salah lihat kali. Ya, akhirnya ketika dibuka, ternyata itu benar Petrus. Ya, jangan-jangan mereka berpikir, jangan-jangan itu malaikatnya. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam Kisah Rasul 12 ayat 15, ini dikatakan, kata mereka kepada perempuan itu, kepada Rode ya, engkau mengigau. Jadi ini udah ke depan, lalu dia balik, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan mungkin itu malaikat yang bertugas untuk selalu menjaga dia. Jadi kalau kehidupan orang benar, masing-masing orang benar ada satu malaikat yang menjaga. Tetapi di zaman akhir ini Tuhan sudah berkata ada invasi sorga. Artinya malaikat bukan satu orang lagi yang menjaga kita. Ada beberapa malaikat yang menjaga kita untuk memastikan tugas Tuhan, agenda Bapa itu benar-benar kita laksanakan dengan sempurna. Amin. Jadi kalau kita menyadari hal ini, kita tidak akan merasa takut lagi. Kita tidak akan merasa khawatir lagi. Karena Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Iya. Petrus ada di penjara. Sepertinya tidak mungkin dia lepas dari penjara. Kemungkinan hanya satu, yaitu Petrus dihukum mati. Tetapi Petrus tidak boleh dihukum mati dengan cara seperti itu. Karena Petrus harus dihukum matinya dengan disalib terbalik. Iya. Ya, itu cara yang Petrus inginkan dan Tuhan mengabulkannya. Sehingga setiap orang yang mau membunuh Petrus tidak bisa kecuali dengan cara seperti itu. Dan waktu Tuhan yang tentukan. Iya. Bukan Herodes, bukan penguasa yang tentukan, tetapi Tuhan sendiri yang menentukan. Ketika Tuhan sudah menentukan, ketika Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada satu oknum pun di dunia ini yang bisa menghalangi tindakan Tuhan, yang bisa menghalangi kedaulatan Tuhan. Waktu Tuhan sudah ditetapkan atas kita, masing-masing kita ada waktunya. Dan kalau waktu Tuhan sudah datang dalam hidup kita, tidak ada satu orang pun dan tidak ada siapa
siapapun dan apapun juga yang bisa menghalangi untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan sedang bekerja membangkitkan orang-orang benar. Kalau saudara sekalian yang melihat tayangan ini, engkau orang benarnya Tuhan, saat ini bersiaplah karena Tuhan mau membangkitkan saudara untuk menjadi partnernya di muka bumi ini, untuk menjadi representasi dari Tuhan sendiri di muka bumi ini, sehingga yang engkau lakukan bukan untuk keinginanmu sendiri lagi, tetapi untuk keinginan Tuhan. Yang engkau lakukan bukan agendamu sendiri lagi, tetapi agenda dari Bapa di sorga. Tuhan mau memastikan engkau bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Itu sebabnya bukan satu malaikat lagi yang diberikan untuk menjaga engkau, tetapi ada beberapa malaikat, ada berapa banyak malaikat yang diutus untuk menjaga kita, biar Tuhan sendiri yang menyingkapkan ini di dalam hidupmu. Amin. 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 Jadi ini kan Petrus sudah bebas, sudah merdeka dari penjara. Nah, bertepatan dengan hari ini, hari kemerdekaan Indonesia, hari ulang tahun Indonesia yang ke-77, kita masih melihat banyak masyarakat yang mungkin belum merdeka. Ada yang terbelenggu dengan kemiskinan sehingga timbul kejahatan. Ada yang masih terbelenggu masa lalunya. Bagaimana cara kita menyikapi hal ini, Dek? Iya. Untuk kita bisa bebas dari belenggu kemiskinan, belenggu masa lalu. Nah, kita bisa belajar dari Petrus. Yang pertama, kita itu harus bergantung kepada Allah dan hidup hanya berpegang kepada firman-Nya. Atau kita memiliki Roh Kristus. Ketika kita memiliki Roh Kristus, maka di situ dikatakan kutuk maut, kutuk dosa sudah tidak berlaku lagi. Hukum dosa, hukum maut sudah tidak berlaku lagi bagi orang yang di dalamnya ada Roh Kristus. Nah, ya apa yang dimaksud dengan kutuk dosa? Kutuk dosa itu adalah kutuk kemiskinan, kekurangan, sakit. Nah, itu kan kutuk dosa. Kutuk maut apa? Ya sama seperti itu. Kutuk maut juga kekurangan, sakit. Itu kan kutuk maut yang nanti berakhirnya kepada maut. Orang kalau miskin lama-lama kan bisa mati. Matinya ini bukan di dalam Tuhan. Jadi kepada maut. Nah, untuk kita bebas dari belenggu ini, mari kita terus deklarasikan firman yang kita terima dan pastikan firman yang kita terima adalah firman kerajaan. Bukan hanya sekedar firman saja, tetapi firman kerajaan yang ketika kita terima, roh kita bergelora. Dan saat roh kita bergelora, kita tahu di situ ada kehidupan. Nah, kalau firman kehidupan yang ada pada kita dan kita deklarasikan, maka itu akan menjadi kehidupan kita. Nah, kita harus tahu firman. Ketika Yohanes 10 ayat 10 sudah datang kepada kita yang berkata bahwa Yesus datang hanya untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Artinya kita tidak akan hidup dalam kekurangan. Pikiran kita harus setuju akan hal ini. Hati dan pikiran kita harus setuju akan hal ini. Bagaimana supaya pikiran kita setuju akan hal ini? Kita deklarasikan terus. Kita tidak hidup dari kekurangan. Yesus datang di dalam hidupku dan di dalam hidupku sudah ada Roh Kristus. Dan Yesus selalu memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dan ketika kelimpahan itu berasal dari Yesus, kelimpahan itu berasal dari Tuhan, maka pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan tidak ada tempat di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bebas. Jadi kalau kita mau lepas dari belenggu kemiskinan, kita mau merdeka dari belenggu kemiskinan, yang pertama kita harus memiliki Roh Kristus. Bagaimana caranya memiliki Roh Kristus? Kita menerima Tuhan Yesus benar-benar sebagai juru selamat kita dan sebagai Tuhan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita ngomong saja, tetapi itu sudah ada di dalam hati kita. Ya, ada di dalam hati kita, ada di dalam roh kita. Dan kita benar-benar mengakui. Bukan hanya di dalam mulut saja, tetapi dalam tindakan kita, kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Artinya apa? Ketika ada masalah di dalam kita, kita tahu juru selamat kita
yang akan memberikan kita solusi, yang akan Yes, memberikan kita amen. jalan keluar. Jadi kita tidak fokus kepada masalah, tapi kita fokus kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan dunia ini, tetapi sesuai dengan Tuhan. Ya, firman apa yang ada pada kita itu yang kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan ini terus-menerus, saya yakin kita akan bebas dari segala belenggu-belenggu itu. Amin. Ya, Yes. baik belenggu masa lalu. Masa lalu itu bukan milik kita, karena Tuhan sudah menyediakan masa depan untuk kita. Masa lalu itu kan di belakang. Iya. Kita tidak perlu melihat lagi. Yang kita perlu lihat adalah masa depan. Di mana Yesus sudah ada di sana. Di mana Bapa sudah menyediakan berkat untuk kita semuanya. Iya. Ya, jadi semua yang kita lakukan ketika kita lakukan di dalam firman, kita bergantung kepada Allah, kita berpegang hanya kepada firman-Nya. Nah, untuk bergantung kepada Allah artinya Roh Allah harus ada di dalam kita. Untuk berpegang kepada firman artinya firman harus ada di dalam kita. Ya, sehingga kita bisa ada tempat bergantung, kita ada juga tempat untuk berpegang. Iya. Ya, kalau itu ada, maka hanya tinggal masalah waktu. Tuhan akan membereskan semuanya. Amin. Dan Tuhan akan mengestabliskan orang-orang benarnya di muka bumi ini. Yes, sehingga amin. orang-orang benarnya akan menjadi solusi, menjadi tanda dan alamat Iya. bagi orang-orang di dunia ini. Sehingga Yes. kemerdekaan itu bukan hanya dirasakan secara nasional saja, tetapi juga dirasakan di dalam keluarga-keluarga, di dalam pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan. Ya, yang berpegang kepada firman-Nya, bergantung hanya kepada Tuhan. Yes. Tuhan sendiri yang akan bertindak dan kita akan melihat hal-hal yang ilahi akan terjadi. Kalau Tuhan melakukannya dalam kehidupan Petrus, artinya Tuhan juga bisa melakukannya dalam hidup kita. Iya. Petrus dibelenggu dengan susah sekali untuk bebas karena ada yang menjaga. Kalau Petrus secara real dia ditaruh di dalam penjara dan bisa bebas, kita yang ada sekarang ini di negara yang sudah merdeka, Tuhan bisa membebaskan kita. Amin. Tuhan bisa memerdekakan kita dari belenggu kekurangan, belenggu kemiskinan, dan belenggu masa lalu. Iya. Ingat, masa lalu bukan milik kita. Milik kita adalah masa depan. Amin. Di mana Tuhan sudah menyediakan semua berkat yang disediakan sorga bagi kita. Haleluya. Jadi melangkahlah ke depan. Iya. Amin. 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 Terima kasih, Dad, atas apa yang disampaikan. Biar hari ini para pemirsa dapat benar-benar merdeka. Iya. Kita berjumpa lagi pada episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode Merdeka dari Penjara. Saya percaya ini sudah waktunya kita hidup dikuasai oleh Roh. Kita hidup berendam dalam firman. Sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam pikiran kita. Tidak ada lagi kekurangan ataupun masa lalu yang membelenggu kita. Karena kita hidup oleh Tuhan dan kasih karunia-Nya. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat membagikan kepada teman-teman dan saudara yang lain. Saya Elsen Triputra, kita berjumpa pada episode yang berikutnya.